Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi ini bersama Mbak Eva. Kita kembali akan melihat bacaan timeless yang akan saya buat biasanya adalah bacaan tentang pencerahan ya, untuk bacaan-bacaan timeless. Kali ini saya akan membuat bacaan tentang Divine Guidance, sebuah bacaan yang memberikan sebuah gambaran permasalahan yang dihadapi dalam sebuah hubungan atau relationship, dan bagaimana nanti semesta memberikan bimbingan atau panduan untuk sebuah bisa dikatakan solusi, ataupun bagaimana cara menyikapi sebuah permasalahan dalam relationship tersebut. Oke, kita mulai saja ya untuk Divine Guidance kali ini. Kita lihat dari kartu oracle-nya terlebih dahulu. Bacaan Divine Guidance untuk bacaan pencerahan. Jadi ini bisa dilihat kapan saja video ini. Oke, kita lihat dari kartu oracle yang pertama, terbalik. Attachment. Attachment, kartu oracle yang pertama. Kita lihat dari kartu oracle yang kedua. Divine Guidance. Di sini ada kartu Great Big Love. Great Big Love. Oke, itu kartu oracle-nya. Kita akan lihat dari kartu tarot untuk melihat situasi yang dihadapi atau persoalan apa yang sedang dihadapi oleh mungkin sebagian dari kita yang melihat video ini ya. Jikapun kalian tidak mengalami seperti apa yang saya baca dari kartu ini, permasalahan dalam hubungan, saya harapkan bacaan ini bisa memberikan manfaat ya, untuk menginspirasi. Di sini ada Knight of Swords, Ten of Wands, Ace of Pentacles. Oke. Selanjutnya ada Knight of Pentacles, ada ini Queen of Pentacles, dan ada Seven of Swords. Seven of Swords. Oke, di sini ada Queen of Cups ya. Queen of Cups. Ini Page of Pentacles, sorry. Page of Pentacles. Oke, kita lihat dari kartu ini, kalau melihat situasi yang menjadi permasalahan itu adalah dimana mungkin seseorang selalu menghadapi sebuah kondisi yang ya bisa dikatakan di sini emosional. Entah mungkin hubungannya selalu diisi dengan pertengkaran, perselisihan, sebuah hubungan yang selalu ada pertentangan antara seseorang di sini dengan pasangannya, ya. Itu yang dirasakan di dalam hubungannya, dan ini membuat dirinya sudah merasa seperti tidak yakin bahwa hubungan ini bisa bertahan. Mungkin dia sudah merasa benar-benar terbeban dengan hal-hal yang terus terjadi, permasalahan ya, entah pertengkaran, hal-hal yang membuat perasaan mungkin di sini selalu emosi. Ya, saya melihat ini energi seseorang yang mau nggak mau harus selalu berhati-hati dalam berbicara barangkali ya di dalam hubungannya, karena nanti salah-salah bisa terjadi pertengkaran lagi, konflik lagi, seperti itu. So, saya melihat mungkin pada akhirnya jika kamu yang merasakan situasi seperti ini, kamu lebih banyak mengurangi pembicaraan atau mengurangi komunikasi. Karena kamu seperti sudah
apa ya, kalau saya lihat sudah belajar dari situasi yang kerap terjadi. Entar nanti kalau salah-salah bicara, salah ngomong, nanti bisa jadi pertengkaran lagi. Itu yang membebani kamu, itu yang membuat kamu pada akhirnya di sini ya sudahlah begitu. Barangkali ini sudah menjadi sebuah apa ya? Ini sudah menjadi sebuah semacam komitmen yang sudah biasa kamu jalani bersama pasanganmu. Situasinya memang sudah seperti itu. Artinya kamu di sini seperti pada akhirnya memilih untuk apa ya? Kamu yang berpikir untuk melakukan menahan diri begitu. Karena kalau kamu ngikutin, kamu merasa bahwa nanti mentalmu, jiwamu yang akan menjadi bermasalah. Kamu hanya melakukan tindakan untuk menahan diri, belajar dari situasi ini. Kamu seperti berjuang untuk tidak lagi, ya bisa dikatakan di sini kamu pada akhirnya juga seperti punya semacam apa ya, energi untuk sedikit keras hati, dalam arti nggak mau terlalu banyak bertindak, nggak mau banyak bicara. Karena yang kamu pikirkan itu diri kamu nanti kalau ngikutin situasi suasana seperti ini, kamu yang bisa sakit mentalmu. Ini karena ada permasalahan yang mungkin sudah menjadi trust issue ya. Trust issue itu artinya seseorang di sini sudah merasa tahu kondisi hubungannya ini bakal seperti apa. Mungkin entar nanti ada sedikit, yaitu tadi ada hal-hal yang mungkin salah diucapkan, atau mungkin salah ngomong sedikit, nanti pada akhirnya ada emosi, atau mungkin memang ada hal-hal yang mudah terpicu di dalam hubungan ini, mungkin karena ada hal-hal di masa lalu, entahlah apapun itu. Seseorang di sini seperti sudah energinya itu sebenarnya sudah gimana ya, dia lebih memikirkan bagaimana supaya dirinya sendiri bisa dikontrol ya, mengontrol emosi perasaannya supaya dirinya itu nggak benar-benar, mungkin di sini nggak benar-benar stres ngadepin hubungannya. Apalagi kalau kalian mungkin sudah sangat bagaimana ya, kalau kalian itu sudah mencoba bertahan dan sudah mencoba selama ini sangat berusaha. Pada akhirnya kalau saya melihat di sini seseorang memiliki sebuah rencana, di dalam pikirannya ada sebuah rencana untuk melakukan perlawanan. Perlawanan dalam arti di sini bukan perlawanan dalam hal apa ya, bukan lagi dalam hal mau berargumentasi. Dalam arti kalau ngomong aja, kalau di sini saya lihat mungkin kalau diajak bicara atau diajak berkomunikasi, nanti ujung-ujungnya bakal ribut lagi, bakal ada hal-hal yang lebih konflik lagi. Jadi ini perlawanan yang direncanakan itu adalah sebuah tindakan yang dia lihat di sini untuk bisa dikatakan ya untuk berubah ya, nggak mau seperti ini terus, melawan dengan caranya sendiri. Seseorang sedang memperhitungkan sesuatu yang ingin dia lakukan, seperti ada sebuah seperti ada sebuah, tadi saya katakan keras hati. Oke, nggak masalah kalau seperti ini terus aku bertahan, aku harus mengendalikan perasaanku. Tapi ada semacam kekerashatian seseorang di sini untuk melakukan tindakan yang mana itu merupakan tindakan yang bisa memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri. Artinya kalau terus ada di dalam hubungan ini, dia selalu ada dalam hubungan yang panas barangkali ya, yang selalu ada masalah. Sekarang yang dia pikirkan bagaimana sebuah peluang bisa memberikan keuntungan buat dia. Mungkin ya seseorang di sini pada akhirnya ingin melihat peluang lain ya, terkoneksi dengan seseorang yang lain, bisa saja. Karena dia sudah nggak berminat, dalam arti sudah nggak yakin hubungan ini bakal, kalau mungkin nanti ada perubahan yang lebih baik, itu seperti sebuah situasi yang nanti bakal berubah lagi gitu loh. Dia sudah benar-benar nggak yakin hubungan ini bisa memberikan sebuah kedewasaan untuk ya mungkin untuk pasangannya ya dalam menjalani hubungan. Nanti bakal ada
pembicaraan yang bisa men-trigger lagi hubungan ini menjadi bermasalah. Seperti itu. Karena itu mungkin sering terulang. Ya, jadi itu sudah menjadi apa ya? Kalau kita sudah terbiasa menjalani hubungan, entar kalau ada sesuatu hal yang yang menjadi pemicu sedikit aja, salah ngomong aja, entar jadi merembet-rembet lagi, mungkin ngungkit lagi akan hal-hal yang sudah terjadi. Nah, seperti itu. Jadi seseorang di sini sudah belajar dari situasi itu, pada akhirnya memilih bagaimana untuk bisa mengambil sikap untuk keuntungan atau kesenangannya pribadi, untuk hal-hal yang bermanfaat buat dirinya sendiri. Artinya di sini seseorang sudah tidak yakin untuk terus bertahan. Mungkin saja seseorang di sini masih bertahan karena hal-hal yang dia yang harus dia atasi dulu. Contoh, seandainya di sini kamu bertahan di dalam hubungan seperti ini karena kamu masih bergantung finansial dengan pasanganmu, maka saya melihat di sini seseorang mencoba untuk melihat peluang bisa mendapatkan pekerjaan barangkali ya, supaya bisa mandiri, supaya bisa punya penghasilan sendiri. Seseorang mencoba untuk mengawali sebuah usaha dulu supaya ada sebuah hasil yang bisa dia dapetin. Seperti itu, artinya masih ada hal-hal yang perlu diatasi, yang perlu istilahnya tuh bisa membuat dirinya mandiri dulu. Setelah itu barulah dia akan membuat semacam tindakan perlawanan. Tindakan perlawanan itu adalah ya mungkin bisa saja ingin melepaskan hubungan ini ya, atau justru kalau saya lihat di sini seperti melihat peluang lain yang bisa dia dapatkan dari seseorang yang lain. Karena di sini ada energi manipulatif. Manipulatif ini bisa saja sudah melihat sebuah peluang bersama yang lain, atau justru manipulatif ini bertahan dengan komitmen yang sulit ini karena masih ada ketergantungan. Artinya masih ya bisa dikatakan hubungan ini masih memberikan keuntungan buat dirinya ya. Dia masih bergantung finansial, seperti itu. Manipulatif dalam arti mau nggak mau harus bertahan menipu diri sendiri walaupun nggak bahagia. So, ini adalah seseorang yang merasa tertekan ya, Queen of Cups. Seseorang yang tertekan, yang ingin dimengerti tetapi tampaknya selalu ada pertengkaran, selalu ada pertentangan dengan pasangan. Saya melihat dari kartu ini, pesan dari semesta itu jelas ya. Kalau kamu memang sudah merasa nggak bahagia, kamu harus berani berubah. Artinya di sini ya kamu juga bisa dikatakan jangan hanya kalau saya lihat di sini jangan hanya mengikuti keadaan yang membuat kamu tertekan, dalam artian kamu harus berani untuk melakukan tindakan juga. Misalnya di sini ya itu tadi ya, memang energimu sepertinya kamu sudah nggak berminat, tetapi kamu juga mungkin masih ada ketergantungan. Tapi sampai kapan? Pertanyaannya, sampai kapan? Apakah kalau kamu misalnya di sini tidak memiliki kesempatan untuk mandiri, maka kamu akan terus bertahan? Pertanyaannya kan seperti itu. Untuk bisa mandiri, untuk bisa memiliki sesuatu sebagai pegangan hidup itu kita nggak tahu kapan terjadi. Dan selama itu juga kamu mau nggak mau bertahan, begitu? Itu pertanyaannya. So, yang harus kamu lakukan dari kartu ini jelas, semakin kamu berpegang pada komitmen atau hubungan yang sulit, semakin sulit juga kamu untuk melepaskan. Karena kamu seperti, ya bisa dikatakan di sini mau nggak mau membohongi diri kamu. Kamu nggak bahagia, tetapi kamu bertahan karena kamu ada ketergantungan. Ya kan? Sementara kalau dikatakan dari kartu attachment ini tentang kondisi seseorang yang memang terikat ya. Terikat dan dia seperti melihat sebuah topeng bahwa dia selama ini hanya berpura-pura di dalam hubungan ini. Sebenarnya mungkin dia ingin melepaskan, tapi dia terikat oleh sesuatu, oleh rantai di sini. Jadi gimana caranya supaya bisa melepaskan itu dari diri sendiri? Dari diri sendiri dalam arti kalau kamu memang ingin melepaskan hubungan ini, ya kamu harus berani bertindak, harus berani berubah,
Tapi kalau kamu, pertanyaan kembali lagi tadi, kamu nggak tahu kapan kamu bisa mandiri. Kamu masih ada ketergantungan finansial, ya kan? Kamu masih ada ketergantungan terhadap pasanganmu misalnya. Sedang usaha mencari pekerjaan supaya bisa punya penghasilan sendiri, sedang usaha memulai bisnis supaya bisa punya pendapatan sendiri. Tapi sekali lagi, itu sampai kapan? Sementara kamu merasa di sini sudah, ya bisa dikatakan kamu tertekan, kamu nggak bahagia. So, jawaban dari situasi ini hanya dua. Kamu harus berani melepaskan, atau kamu bertahan. Bertahan dalam arti, kalau kamu memang merasa kesulitan untuk bisa mandiri di sini, ya kamu harus melihat sebuah situasi ini dengan berpikir positif. Bagaimana caranya keluar dari krisis? Dalam arti sekarang ya, bagaimana supaya bisa lebih dewasa dalam hal menghadapi komitmen yang seperti ini. Jangan karena komitmen ini selalu bermasalah, selalu membuat kamu terbeban, pada akhirnya kamu seperti bersikap tidak dewasa. Ya, mungkin kamu seperti pada akhirnya nggak mau berbicara dengan pasanganmu, mengurangi komunikasi, kamu nggak mau. Ini kalau energinya kamu seperti pada akhirnya ego juga, sementara kamu juga ada ketergantungan. Kalau kamu masih ingin bertahan, buatlah komitmenmu ini menjadi lebih sehat. Artinya memang harus bisa lebih dewasa dalam menyikapi situasi. Kalau pasanganmu misalnya di sini emosional, kamu sudah tahu sikapnya seperti itu, ya kamu harus menyikapi dia secara dewasa juga. Dalam arti kamu sudah tahu pasanganmu sifatnya seperti itu. Bagaimana sekarang untuk agar dia tidak mudah menjadi seseorang yang emosional. Nah, bagaimana kamu meredam dia? Itu cara untuk bisa mengatasi situasi kamu supaya nggak terus-terusan panas, konflik. Ya, belajar dari keadaan yang sudah kamu lihat di dalam hubungan kamu. Artinya ya di sini kamu harus bisa lebih cerdas begitu loh. Jangan karena situasi yang membuat kamu tertekan, kamu pada akhirnya justru seperti apa ya? Seseorang yang memanipulasi diri sendiri. Memanipulasi itu dalam artian sebenarnya kamu nggak mau bertahan, tapi kamu karena masih ada hal-hal yang kamu butuhkan dari pasanganmu, mau nggak mau kamu bertahan dengan sikap yang mungkin ogah-ogahan. Jangan begitu. Belajar untuk menyehatkan hubunganmu. Buatlah sebuah komitmen yang sehat. Kalau memang masih ingin bertahan, supaya kamu bisa bahagia. Ini tentang kebijakan, ya. Seseorang yang bijak, tetap berikan kepedulian kamu, tetap tunjukkan cinta kamu, tetap berikan kebahagiaan buat pasanganmu. Itu akan berpengaruh nantinya. Jangan ketika kamu tertekan, ketika kamu merasa selalu ada perasaan emosional, kamu justru seperti ingin diperhatikan, ingin dimengerti. Kamu yang banyak menuntut, wow, nggak ketemu itu. Tunjukkan kepedulian, perhatian, itu pasti akan merubah hubunganmu. Terlebih akan, ya bisa dikatakan di sini perlahan demi perlahan ya, energi emosional, argumen yang ada itu akan bisa diatasi atau berkurang. Karena di sini ada kartu Great Big Love. Berikan cinta yang besar untuk hubunganmu ini, karena kamu di sini sepertinya memang sulit untuk melepaskan. Pasti ada keterikatan atau ada ketergantungan di sini yang membuat kamu sulit melepaskan hubungan ini, walaupun kamu nggak bahagia, walaupun kamu merasa sudah tertekan atau seperti apa. Sekarang bagaimana caranya? Tunjukkan cintamu, perhatianmu, kepedulianmu. Terus jangan sampai bosan menunjukkan itu kepada pasangan. Kalau kamu di sini energinya juga terus melawan sikap pasanganmu, kamu terus-terusan berada dengan sikap yang misalnya pasanganmu keras, kamu pun keras, pasanganmu emosi, kamu juga balas dengan emosi, kamu nggak akan terus bisa menikmati atau bisa bahagia dalam hubungan ini. Sementara kau masih membutuhkan sesuatu dari pasanganmu, atau kau masih ada ketergantungan, keterikatan dengan dia. Enggak, Mbak Eva, aku nggak ada keterikatan. Ya lepaskan. Harus berani. Jangan kamu seperti masih
meminta ya atau mengharapkan sesuatu dari pasanganmu, tapi sikap kamu seperti juga melawan terhadap dia. Kalau seperti itu nggak bakal ada komitmen yang sehat. Kasarnya itu siapa sih yang perlu? Nah gitu ya kan. Oke lah, kita belajar untuk sedikit merendahkan hati. Merendah dalam arti ya tetaplah peduli dengan keadaan hubunganmu ini, tetap berikan yang terbaik buat pasanganmu. Itu akan berpengaruh untuk dia. Hatinya pasti akan, ya bisa dikatakan hatinya itu pasti akan menunjukkan begitu. Karena apa yang kamu lakukan itu pasti akan berpengaruh, akan kena ke dia. Dia yang selalu emosional, yang selalu mungkin berselisih dengan kamu, pada akhirnya melihat sikap kamu kok selalu tetap baik, ya, kamu kok tetap peduli kepada dia, kamu tetap perhatian, itu sangat berpengaruh. Berikan cinta yang besar, tunjukkan itu kepada pasanganmu. Tapi dia sudah ada yang lain, Mbak Eva, dia sudah ada yang lain. Nggak peduli. Kalau kamu masih ada ketergantungan dengan dia, artinya kamu yang harus tetap berjuang di sini. Kalau kamu merasa dia sudah ada yang lain dan kamu nggak bahagia, kamu berani melepaskan dia, lepaskan. Kalau dia sudah ada yang lain, tetapi kamu tetap terus memberikan kepedulian, perhatian kepada dia, dia pun berat melepaskan kamu. Pada akhirnya nanti ada sebuah waktu di mana dia bisa melihat bahwa kamu itu yang terbaik buat dia. Jadi jangan menjadi orang itu yang yang pesimis. Kalau mau bertahan, bertahanlah, perbaiki hubungan, sehatkan komitmenmu. Jangan bertahan tapi kamu menggerutu, kamu mengeluh, kamu mengumpat di belakang pasanganmu. Kalau mau bertahan, kamu masih ada ketergantungan, keterikatan, ya bersikap yang benar. Tunjukkan cinta kamu, tunjukkan perhatian kamu, kalau mau bertahan. Tapi kalau kamu berani dan tidak mau terus-terusan tertekan, kamu tidak bahagia, ya lepaskan. Itu saja kuncinya. Lepaskan hubungan ini kalau memang kamu sudah nggak bahagia. Ya? Jadi seperti itu. Kali ini saya lihat memang permasalahan di dalam hubungan. Kalau kamu ingin bertahan, perbaiki sikapmu, tetap tunjukkan yang terbaik kepada pasanganmu. Seburuk apapun dia kepada kamu, itu akan berpengaruh. Tapi kalau kamu memang sudah tidak bahagia, kamu sudah tidak mau ada di dalam hubungan ini, lepaskan dia. Lepaskan komitmenmu. Entah kamu mungkin di sini nggak tahu nanti kamu gimana hidup kamu, atau seperti apa. Kalau kamu memang sudah nggak bahagia, dan berani melepaskan, ya lepaskan komitmen ini, selesaikan, berpisah. Karena itu yang terbaik. Sekarang kembali kepada kalian yang menjalani sebuah situasi yang seperti ini yang bermasalah, apa yang mau kamu lakukan? Bertahan atau melepaskan? Oke? Seperti itu Divine Guidance yang saya lihat untuk bacaan kali ini. Kita akan bertemu lagi di Divine Guidance berikutnya.